Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saudara-saudara sekalian, saya akan saya tidak akan banyak basa-basi di bagian awal. Saya akan gunakan sebaik mungkin waktu untuk menjelaskan tentang teori common link GHA Giant Ball dalam mengkritisi maksudnya dalam mengidentifikasi keautentikan suatu hadis. Saya akan meng-share materinya di grup, silakan saudara baca semua. Artikel itu sudah diterbitkan di jurnal namun saya akan menjelaskan tentang teori common link. Jadi yang tidak pernah luput dari kajian orientalisme dalam keilmuan Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Dan tokoh-tokoh yang paling yang memberikan kontribusi dalam kajian ini, dalam kajian hadis, salah satunya adalah John Ball dengan teori common link. Teori common link ini sebenarnya telah diprakarsai oleh pendahulunya, yakni Yosef Shah. Yosef Shah ini terinspirasi dari teori-teorinya Ignaz Goldziher. Jadi Ignaz Goldziher, kemudian Yosef Shah. Yosef Shah ini punya tiga teori dalam kajian hadis. Ada tiga teori. Argumentum excellentio, kemudian projecting back atau backwarding projection, kemudian common link. Common link ini yang kemudian diambil oleh John Ball, dikembangkan dengan berbagai teori-teori aplikatif di dalamnya. Common link ini secara gampangnya itu common link ini adalah perawi yang menyebarkan hadis. Common link ini adalah perawi yang menyebarkan hadis. Jadi hadis itu, kalau kita pelajari hadis, itu sangat sedikit sekali hadis yang berstatus mutawatir. Mutawatir itu artinya dari Nabi disebarkan oleh beberapa orang sahabat, dari beberapa orang sahabat itu disebarkan kepada beberapa orang tabi'in dan seterusnya. Jadi satu bercabang ke beberapa sahabat, dari satu sahabat bercabang lagi kepada beberapa sahabat, kepada tabi'in, dan begitu seterusnya. Itu hadis mutawatir. Tapi itu sangat sedikit sekali dalam dalam hadis yang telah yang telah terbukukan. Yang banyak itu adalah hadis ahad. Hadis ahad itu yang disebut oleh John Ball itu single strand, jalur tunggal, single strand. Hadis ahad gharib istilahnya kalau dalam ilmu mustalah hadis. Jadi dari Nabi kepada satu orang sahabat, diriwayatkan kepada satu orang tabi'in, dan kepada satu tabi'in itu. Nah, itu yang membuat pertanyaan para orientalis sebenarnya, mengapa Nabi itu hanya meriwayatkan kepada satu orang sahabat? Mengapa hanya meriwayatkan kepada satu orang sahabat? Kemana sahabat yang lain gitu? Dan dari satu orang sahabat itu, mengapa hanya diriwayatkan kepada satu orang tabi'in? Kemana tabi'in yang lain gitu? Itu kan menjadi pertanyaan tersendiri bagi kaum orientalis gitu. Saudara bisa buka dalam artikel saya.
Nanti tapi itu sebelum jauh apa namanya ke hal-hal yang bersifat praktis dalam teori common link ini, saya akan memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membuat saudara menjadi terguncang keimanannya terhadap hadis. Pertama, masa kemunculan sanad. Masa kemunculan sanad. Kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, ada pernyataan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang tabi'in, muridnya ya Abu Hurairah. Ibnu Sirin ini berkata begini, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanduru ila ahli sunnah fayu'khadu haditsahum wa yundaru ahlil bid'ah fala yu'khadu haditsahum. Dulu pada masa waktu saya masih muda, itu tidak ada hadis yang bersanad. Ini kata Ibnu Sirin. Pada masa waktu saya masih muda itu tidak ada hadis yang menggunakan sanad itu. Tapi ketika ada masa fitnah, masa fitnah ini nanti ada perdebatan di antara kalangan sejarawan. Yang dimaksud masa fitnah itu masa apa itu? Ketika masa fitnah, baru orang-orang itu bertanya, kamu menerima hadis dari siapa? Kamu meriwayatkan ini dari siapa? Kalau hadis itu diriwayatkan oleh kelompok ahlus sunnah, maka itu akan diambil. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan oleh ahli bid'ah, maksudnya ini ahli bid'ah ini kelompok Rafidhah, kelompok Syiah. Jadi dari sini saja kita sudah bisa mencurigai adanya sektarianisme. Jadi kalau kelompok Syiah yang meriwayatkan, mereka gak mau gitu. Kalau kelompok Rafidhah yang meriwayatkan, mereka tidak mau hadis itu. Kalau kecuali ahli sunnah yang diterima itu. Nah, yang dimaksud masa fitnah itu masanya siapa? Karena dalam Islam itu banyak yang disebut masa fitnah. Pertentangan antara Ali dan Muawiyah itu juga disebut masa fitnah. Pertentangan antara Tolha, Zubair dan Muawiyah itu juga masa fitnah. Pertentangan antara Husain ketika peristiwa Karbala itu juga disebut masa fitnah itu. Nah, John Ball memahami masa fitnah di sini adalah ya masa fitnah ketika Ibnu Sirin hidup, ketika masih hidup itu. Pada masa abad ke akhir pertama gitu loh. Itu tentang masa fitnah. Nah, dari masa fitnah ini kemudian orang-orang itu menjadi curiga ketika ada periwayatan hadis. Ya orang Islam sendiri sebenarnya yang membuat itu, ya, membuat fitnah-fitnah tentang periwayatan hadis itu. John Ball itu menetapkan akhir abad pertama Hijriah tahun 51 sampai 75 Hijriah itu. Berarti sekitar 3/4 abad hadis itu tidak ada riwayatnya. Tidak ada sanadnya gitu. Ya cuman Ya cuman disebutkan matannya saja, tidak ada periwayatan itu. Itu yang pertama. Kemudian persoalan joroh wa ta'dil. Jadi ulama itu ketika menilai autentifikasi hadis yang digunakan itulah joroh wa ta'dil. Joroh itu artinya menghakimi atau menetapkan seorang perawi buruk gitu loh. Kalau ta'dil itu berarti perawinya itu baik gitu loh. Joroh wa ta'dil. Nah, ini menurut John Ball adalah penilaian yang subjektif. Tidak bisa dijadikan acuan dalam menilai seorang perawi gitu. Karena ini subjektif. Buktinya kan apa? Buktinya pada waktu itu ulama Irak tidak mau menerima riwayat yang disampaikan oleh ulama Madinah. Begitu pula ulama Madinah tidak mau menerima riwayat-riwayat yang disampaikan oleh ulama Irak.
Jadi ada sekterianisme di situ. Ini kan tidak bagus untuk ini apa namanya, untuk akademisi gitu dong. Seperti yang saya paparkan di situ, Sufyan bin Uyainah itu menolak hadis yang diriwayatkan oleh perawi Irak. Siapapun itu, yang penting ia berasal dari Irak maka akan ditolak perawinya. Ma'mar bin Ar-Rasyid ditolak riwayatnya karena dia berasal dari Kufah. Bahkan yang lebih absurd ketika Ibnu Abi Al-Zinad, ada seorang perawi itu namanya Ibnu Abi Al-Zinad, itu selama tinggal di Baghdad di Irak itu ditolak riwayatnya. Tapi ketika ia tinggal di Madinah maka diterima riwayatnya. Ini kan absurd sekali gitu. Makanya jarh wa ta'dil itu menurut John Ball itu tidak sah untuk dijadikan kategori dalam menentukan baik buruknya suatu riwayat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keadilan sahabat. Adalah as-sahabah, adalah sahabat. Kalau dalam ilmu jarh wa ta'dil itu dikenal dengan adalah sahabah. Jadi dalam pemahaman kaum tradisionalis muslim dalam mengautentifikasi hadis adalah sahabat itu bahwa semua sahabat itu tidak terkecuali itu dianggap adil, diterima riwayatnya. Tapi tidak bagi kelompok orientalis. Tidak semua sahabat bisa diterima riwayatnya gitu. Karena kalau kita menelaah secara historiografi banyak sekali perbuatan buruk para sahabat. Tapi dalam hal ini saya bukan berarti menjelek-jelekan sahabat, tapi kita harus adil dalam menelaah peristiwa-peristiwa yang yang dialami oleh para sahabat itu. Misalnya Aisyah itu, kalau kita menelaah, Aisyah itu paling gencar menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Aisyah, baik itu dalam hal kekeluargaan Nabi maupun dalam hal peribadatan, itu Aisyah sangat menolak Abu Hurairah. Bahkan Ali dalam riwayatnya Ali lupa saya, lama nggak baca ini soalnya. Ali itu bahkan menyebut begini dalam kitab Biharul Anwar. Akdabul ahya'i ala Rasulillah li Abu Hurairah ad-Dausi. Pembohong besar pada masa Rasulullah hidup itu adalah Abu Hurairah ad-Dausi. Kalau kita bayangkan ya, secara historiografi Abu Hurairah ini masuk Islam hanya 3 tahun. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masuk Islam sejak mereka Islam muncul di situ gitu. Sedangkan Abu Hurairah itu hanya 3 tahun, 1,5 tahunnya ia digunakan untuk berkelana ke sana kemari. Jadi 1,5 tahun ia bersama Rasulullah. Gitu. Tapi riwayat hadis yang dia sebutkan itu puluhan ribu hadis gitu loh. Yang teridentifikasi dalam kitab-kitab hadis hanya 5.000 berapa gitu loh. Itu Abu Hurairah. Ini perlu dipertanyakan ini keabsahan Abu Hurairah. Gitu. Itu tentang keadilan sahabat. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang etis bagi status sahabat itu. Misalnya Aisyah, Ali, Tolha, Zubair, Muawiyah itu kan berperang gitu. Kebiasaan berperang sesama sahabat itu ya menjadi penilaian tersendiri bagi kalangan orientalis. Demikian pula Wahsy ini dulu yang pernah membunuh paman Nabi, yakni Sayyidina Hamzah. Wahsy ini masuk Islam, meskipun dia sudah masuk Islam, dia tetap mabuk-mabukan gitu. Wahsy sekalipun sudah sudah diharamkan secara penuh tentang Homer, Wahsy ini tetap aja mabuk-mabukan gitu loh. Nah, apakah sahabatnya seperti ini bisa dikatakan adil gitu loh? Ini perlu dipertanyakan juga. Kemudian Al-Walid bin Al-Walid ini juga sahabat Nabi. Kebiasaan buruknya adalah mabuk-mabukan juga gitu loh. Demikian pula kalau kita lihat kejadian-kejadian yang pembunuh para khalifah, pembunuh Umar misalnya,
Itu siapa pembunuh Umar? Abu Lulu'ah kalau dalam sejarah. Tapi siapa dalang pembunuhan itu? Yang menjadi dalang pembunuhan itu ya sama-sama sahabat gitu. Pembunuh Utsman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar yang menjadi dalang pembunuhannya. Anak Abu Bakar. Kalau kita membaca kitab Jalaluddin Asyuti dalam apa namanya? Dalam salah satu kitabnya itu diceritakan begini. Muhammad bin Abu Bakar itu ketika Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran di rumahnya, kemudian Muhammad bin Abu Bakar dengan 2 orang ikut masuk ke dalam rumah Abu Bakar lewat belakang, kemudian dipegang jenggotnya Sayyidina Utsman, dipegang, kemudian dipapahkan begini, kemudian bilang Muhammad bin Abu Bakar, "Hei, Bapak tua, kamu akan saya bunuh." Gitu. Ini Muhammad bin Abu Bakar, ini seorang sahabat ini. Kemudian Utsman bilang begini, "Saya tidak mengira bahwa anak dari sahabat terbaik saya, yakni Abu Bakar, akan membunuh saya." Dari itu kemudian dilepaskan jenggotnya Utsman, kemudian ia berbisik kepada 2 orang di belakang tadi, habisi dia. Kemudian 2 orang tadi itu yang menghabisi Utsman itu. Nah, ini pertanyaan juga gitu. Apakah sahabat yang bersifat seperti ini itu juga dianggap adil gitu. Makanya orang-orang Syiah itu sangat selektif dalam menilai periwayatan sahabat. Karena orang sahabat-sahabat seperti ini tidak bisa diterima hadisnya atas perbuatan-perbuatan kelam, perbuatan-perbuatan buruk mereka gitu. Tapi dalam pandangan Ahlus Sunnah bahwa sahabat-sahabat itu semuanya diterima tanpa terkecuali. Bahkan sahabat terakhir yakni Ibnu Tufail itu dalam riwayat itu sahabat yang mati terakhir. Itu hanya ketemu Nabi, hanya lihat saja. Dalam hidupnya hanya lihat saja. Kemudian dia disebut sahabat ya karena memang dia hidup pernah menyaksikan hidup Nabi gitu loh. Kemudian dia disebut sahabat. Ada juga sahabat yang lahir dibawa oleh orang tuanya ke hadapan Nabi, kemudian dimintai doa kepada Nabi, kemudian dibawa pulang. Setelah beberapa tahun Nabi wafat, ya orang bayi itu jadi sahabat juga. Gitu. Ini itu kan persoalan juga. Gitu. Apakah sahabat seperti ini bisa disebut periwayat hadis? Gitu. Ini persoalan-persoalan yang menurut kelompok orientalis ini bermasalah. Makanya John Ball mengembangkan teori common link ini untuk mengidentifikasi hadis itu gitu. Nah, common link ini saudara-saudara sekalian, saudara lihat di halaman 14 di di artikel saya di halaman 14. Jadi common link itu begini saudara. Dari Nabi kepada sahabat Nabi diriwayatkan kepada 1 orang tabi'in, diriwayatkan kepada 1 orang tabi'in, dan diriwayatkan kepada common link. Nah, common link ini yang diduga oleh John Ball sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap publikasi hadis. Karena dia orang yang pertama menyebarkan hadis. Dalam istilah kasarnya itu, common link ini adalah orang yang membuat hadis itu, atau orang yang memalsukan hadis itu gitu loh, common link ini. Common link ini ada murid, memiliki beberapa murid yang disebut PCL atau Patrial Common Link. Dia yang meriwayatkan, yang menyebarkan hadis kepada kepada fulan-fulan, kemudian sampai kepada kolektor. Kolektor ini orang yang membukukan hadis seperti Al-Bukhari, seperti Ibnu Majah misalnya, Muslim, itu kolektor. Jadi common link itu dari periwayatan tunggal dari Nabi kepada seorang sahabat Nabi, kepada seorang tabi'in, kepada seorang tabi'in atau kepada common link itu. Dan kebanyakan common link itu adalah pada masa tabi'in ini atau masa tabi'in. Ada banyak istilah-istilah dalam John Ball, dalam teorinya John Ball. Kalau patricial common link itu muridnya si common link. Kalau inverted partial common link atau IPCL
Ini kebalikan dari PCL, yakni perawi yang menerima dari beberapa guru namun kemudian disampaikan kepada seorang murid saja. Kalau diving strand itu jalur yang menyelam, yaitu sanad yang tidak bertemu dengan komenling namun bertemu di tingkat lain pada tabi'in. Ini disebut juga dengan jalur alternatif. Jadi komenling itu kadang-kadang dia mengaku menerima dari seorang sahabat dan menerima dari sahabat yang lain, dua jalur sahabat. Jadi komenling itu mengaku menerima dari seorang dua jalur, padahal itu sebenarnya satu jalur tapi dia buat-buat sendiri gitu loh. Itu namanya diving strand gitu. Apalagi istilah-istilahnya. Nah, sanad yang ideal menurut menurut John Ball itu dari Nabi kepada beberapa sahabat, kepada beberapa tabi'in dan beberapa tabi'in itu misalnya. Misalnya saya sudah tuliskan di situ tentang salah satu contoh. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tahu hadis ini diriwayatkan oleh siapa saja? Itu menggunakan kitab-kitab kamus yang telah disusun oleh ulama-ulama hadis. Misalnya kitabnya Al-Mizzi, Tuhfat Al-Ashraf, As-Sayuti juga menulis juga. Orientalis itu ada juga yang menulis, A.J. Wensing namanya, yang menulis tentang kitab kamus sahabat ini, A.J. Wensing. Dia mengumpulkan riwayat-riwayat dari sahabat berdasarkan namanya, berdasarkan kode namanya. Alif siapa saja gitu. A.J. Wensing itu juga juga memberikan kontribusi. Itu orientalis juga, tapi orientalisnya bagus gitu. Memberikan kontribusi. Ya bagus juga, maksudnya jangan sampai ada pemahaman bahwa orientalis itu buruk semua gitu loh. Misalnya hadis ini, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa, tidak aku tinggalkan setelahku godaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain perempuan. Artinya bahwa perempuan itu menjadi godaan terbesar bagi laki-laki gitu maksudnya. Nah, kalau kita periksa dalam kitab Tuhfat Al-Ashraf kayak Al-Mizzi, kita akan temukan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Sahih Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, Al-Bukhari misalnya, dari riwayat Muslim ada, dari Al-Bukhari itu dua jalur misalnya. Dari Muslim ada banyak jalur. At-Tirmidzi ada berapa Muslim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jalur. At-Tirmidzi ada 2 jalur. Ibnu Majah ada 2 jalur. An-Nasa'i ada 2 jalur. Ahmad bin Hanbal ada 3 jalur. Jadi kalau dibuat bagan atau dibuat skema, diagram, itu seperti yang ada di halaman 20. Nah, jika dibuat diagram, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi common link atau orang yang bertanggung jawab terhadap penyebaran hadis ini adalah Sulaiman At-Tamimi. Sulaiman At-Tamimi ini yang dicurigai memproduksi hadis kemudian menyebarkannya. Sulaiman At-Tamimi. Berarti dia statusnya adalah tabi'in. Sulaiman At-Tamimi, dia yang menyebarkan itu. Hah? Bagus. Terima kasih. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam 3 saya harus pergi, ada kegiatan. Oke, sedikit bertanya Kak ini. Tadi apa yang disampaikan dan dibuka oleh John Ball itu saya mengingatkan pada sosok Flak Fauda itu. Dia hidup di Mesir itu. Dan darahnya dihalalkan karena dia membuka tabir yang tertutup yang menutupi kematian dari Sayyidina Utsman. Yang kata Flak Fauda itu, Sayyidina Utsman itu saat mati langsung dikuburkan. Bahkan tidak, dia itu dikuburkan bersamaan dengan kuburan orang Nasrani itu.
Bahkan selain setelah dibunuh masih diinjak-injak dan diludahi itu. Karena membuka tabir itu, Falak Fauda ini dihalalkan darahnya di Mesir itu. Terus pernah seandainya, saya tidak kebayang seandainya John Ball ini hidup di Mesir itu, apa jadinya gitu loh. Eh, Join Ball itu juga di Mesir. Bahkan dia digunakan oleh pemerintah Mesir untuk menggunakan living hadis. Living hadis itu maksudnya menggunakan hadis untuk kepentingan kepentingan masyarakat pada waktu itu gitu loh. Nah, yang dimanfaatkan dari John Ball pada waktu itu oleh pemerintah Mesir adalah tentang KB, birth control, kontrol kelahiran. Jadi disertasi John Ball itu juga berkaitan dengan hadis di Mesir gitu sebenarnya. John Ball itu membuat teori ini pada apa namanya, separuh akhir hayatnya. Awal-awalnya itu lebih fokus pada living tradition, living hadis gitu. Termasuk birth control itu, KB, sistem KB yang pada waktu itu pemerintah Mesir juga menggunakan John Ball untuk menyebarluaskan hadis ini gitu. Bagaimana hadis itu dimanfaatkan untuk living tradition misalnya. Begitu. Dan nggak dibunuh. Kalau Farah Fauda itu memang dibunuh karena terlalu memaparkan komunisme, pemahaman-pemahaman liberalisme komunisme itu. Farah Fauda terlalu berani. Kalau John Ball ini kan tidak. Dia terlalu menggunakan metode-metode moderat walaupun pemikirannya ya orientalis gitu loh. Tapi metode-metode yang dia gunakan menggunakan pendekatan-pendekatan yang moderat.